Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga kesempatan subuh hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan berbagai macam ibadah, di antaranya adalah salat subuh. Dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan kajian tentang muamalah terkait hukum jual beli secara kredit. Kenapa disampaikan? Karena kadang banyak di antara kita yang menganggap bahwa hukum jual beli secara kredit itu yang pertama semuanya adalah haram atau tidak boleh. Padahal sebetulnya nanti kita akan buka, tidak selamanya hukum jual beli secara kredit itu sifatnya adalah ribawi atau konvensional. Karena nanti ada juga yang insya Allah hukum jual beli kredit ini adalah halal dan menjadi solusi untuk kita semuanya. Maka ini sebetulnya yang menjadi dasar kenapa ini penting untuk dibahas, biar duduk perkara terkait hukum jual beli secara kredit ini menjadi utuh, ya, menjadi gambaran utuh tentang seluk beluk dan juga macam-macam dan juga terkait dengan hukumnya. Kita akan masuk saja di dalam fikih itu, bahwa jual beli secara kredit itu masuknya adalah dalam kategori bai'ul ajal. Kan nanti jenis-jenis jual beli itu ada beberapa macam, ya. Yang pertama ada jual beli secara tunai, ya, disebut dengan jual beli nakdan. Kalau jual beli nakdan itu artinya ketika seseorang membeli sesuatu maka pada saat itu juga, ya, pembayarannya dilakukan. Contoh misalkan saya beli rumah misalkan, dan waktu itu juga saya berikan uangnya, saya bayar uangnya, maka itu disebut dengan jual beli secara tunai atau disebut dengan cash, ya, jadi cash. Dan kalau jual beli secara cash, selama syarat-syarat jual belinya terpenuhi dan yang dijual barangnya halal, itu tidak masalah, ya, tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, bahwa jual beli secara kredit ini maksudnya jatuhnya kategorinya adalah bai'ul ajal. Bai'ul ajal itu di mana barang itu dijual, kemudian si pembeli membeli tapi tidak melakukan pembayaran secara full atau hanya melakukan pembayaran sebagiannya, ya. Makanya disebut dengan mutang, ya, disebut dengan mutang. Contohnya begini, saya beli rumah, ya, kemudian transaksinya hari ini, tapi pembayarannya bulan depan. Itu kan mutang alias al-manjuku, ya. Sama ke warung juga, kalau misalkan kita beli sembako tapi pembayarannya besok, itu disebut dengan bai'ul ajal atau secara mutang. Kemudian yang selanjutnya, ini mau pasangan. Yang selanjutnya adalah termasuk kategori yaitu kredit. Kalau kredit itu memang pembayarannya secara dicicil. Dia termasuk bai'ul ajal juga, ya. Dia biasanya akan melalui proses pembayaran uang muka, kemudian nanti pembayaran untuk selanjutnya itu dibayar secara dicicil. Sambil menunggu karena ini penting, ya, ada beberapa grafik diagram di slide yang penting juga untuk kita perhatikan secara sama. Kemudian untuk tarifnya sendiri,
Ta'rif al-bai'u bit-taqsid, yaitu definisi jual beli secara kredit. Apa yang masuk dengan jual beli secara kredit? Huwa ats-tsamanul mu'ajjal al-mushtaratu ada'uhu ala ajza'in ma'lumatin fi awqatin muhaddadatin bi ziyadatin ala tsamani al-asli. Ya, kita akan baca bersama di dalam slide. Buka dulu. Jadi jual beli secara kredit itu adalah jual beli yang pembayarannya ditangguhkan, ya. Karena kalau pembayarannya langsung seketika ketika transaksi itu bukan kredit lagi, berarti itu mah cash jatuhnya, ya. Kemudian dengan persyaratan bahwa pembayaran itu harus ditunaikan dengan jumlah angsuran tertentu pada waktu-waktu tertentu berikut dengan tambahan dari harga asal. Misalnya begini, ada contoh di sini. Contoh, seseorang bernama Pak Asep, ya. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama, ya. Seorang bernama Pak Asep di sini adalah penjual barang elektronik. Beliau biasa menjual barang-barang elektronik di tokonya, ya. Ada dua jenis cara jual beli yang beliau tawarkan kepada calon pembelinya. Pertama, bisa dengan cara kontan, dan yang kedua bisa dengan cara kredit. Jadi Pak Asep ini penjual barang-barang elektronik. Ada TV, ada kulkas, ada AC, ya, ada magicom, dispenser dan semacamnya. Kemudian di tokonya itu berlaku, ya, dua sistem, dua cara. Pertama ada dengan cara cash, ya. Yang kedua dengan cara kredit. Lalu kemudian datanglah Pak Budi, mohon maaf Pak Budi, yang hendak membeli televisi, ya. Kemudian Pak Budi ditawari dua jenis jual beli yang tadi, ya. Maka ada dua kemungkinan transaksi yang akan dilakukan antara Pak Asep sebagai penjual dan Pak Budi sebagai pembeli. Bisa saja Pak Budi ini membelinya secara cash tunai dan itu tidak ada masalah. Kemudian bisa pula beliau membelinya secara kredit, tentu dengan harga yang berbeda. Jadi perlu diketahui bahwa harga berbeda dalam urusan kredit itu tidak jadi masalah, ya. Seperti ini, saya punya laptop, kalau ada yang mau beli cash saya jual 6 juta, ya. Kemudian kalau saya jual secara kredit harganya berbeda menjadi 8 juta. Perbedaan harga ini itu tidak masalah. Dan yang kedua, selisih harga antara harga kontan dengan harga kredit ada selisih 2 juta, itu bukan bunga, ya, itu bukan bunga. Karena bukan artinya kalau kita beli secara kredit itu berarti harganya tetap 6 juta, cuma 2 juta mah untuk tempo, ya, untuk pembayaran waktu kreditnya. Bukan seperti itu. Karena kalau cash itu 6 juta, kemudian kalau kredit 8 juta, yang 8 juta itu memang harga utuh, cuma karena jenis, ya, sistemnya berbeda, maka harganya juga berbeda. Jadi harga laptop kalau dibeli secara cash itu 6 juta, dan kalau dibeli secara kredit pun itu adalah 8 juta. Yang 8 juta ini bukan artinya 6 juta kemudian tambahannya 2 juta, bukan. Tapi 8 juta ini harga untuk kredit, gitu. Seperti mobil misalkan. Mobil kalau cash misalkan 120 juta, ya. Tapi kalau kredit misalkan jatuhnya jadi 160 juta. Nah, dalam kredit Islam itu bukan artinya kalau kita beli mobil secara kredit jatuhnya 160 juta, bukan artinya 120 juta itu harga pokok, kemudian kelebihannya adalah bunga, bukan. Tapi memang harga kredit itu memang beda dengan harga cash, ya. Dan para ulama memang ada silang pendapat tentang bolehnya perbedaan harga ini, tapi secara kesimpulan, ya, singkat, bahwa para ulama lebih banyak yang merojihkan, menguatkan bahwa perbedaan antara harga cash dan harga kredit itu nggak masalah, ya. Seperti sepuh orang kampung pun, ya, ada yang jualan panci, kemudian ada yang jualan ember, ya, iderkeun ke kampung-kampung ditawar-tawari. Kemudian ada yang beli sabaraha ieu panci teh 30 ribuan. Eta pami cash, pami di kredit sabaraha 50 ribu. Itu tidak masalah.
Ya, itu dia masalah. Jadi transaksi misalkan jika Pak Budi memilih untuk membeli televisi itu secara kontan, maka Pak Budi cukup membayar 2 juta dan itu tidak masalah. Akan tetapi jika Pak Budi memilih dengan cara kredit, maka Pak Budi harus membayar televisi tersebut dengan harga kredit sebesar 2.400.000, yang nanti 2.400.000 ini kan pembayarannya tidak langsung seketika, bahkan bisa jadi dibagi 12 bulan. Nah, ini yang disebut dengan ajza maklumah. Jadi pembayarannya itu akan dicicil ya sesuai dengan tempo yang sudah ditetapkan. Maka Pak Budi membayar ya selama 1 tahun dengan catatan jumlah cicilan yang harus dibayarkan per bulannya adalah 200.000. Ya, berarti 200.000 kali 12 itu 2.400.000. Apakah bermasalah yang seperti ini? Sebetulnya enggak. Ya, sebetulnya enggak. Kemudian selanjutnya, hukum jual beli secara kredit. Kita akan menyebutkan beberapa dalil ya yang membolehkan sistem jual beli secara kredit ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Jadi jual beli secara kredit itu bukan utang piutang, ya. Karena bukan utang piutang, maka sebetulnya tidak akan masuk kepada riba, ya. Kenapa? Karena akad jual belinya itu secara kredit akadnya adalah jual beli, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan jual beli secara kredit itu masuk dalam kategori jual beli. Memang akadnya juga kan transaksinya jual beli, ya, bukan pinjam meminjam begitu. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ayat yang paling panjang dalam Al-Qur'an, ya. Bahkan satu ayat tersebut itu sampai 1 halaman. Al-Baqarah 282, yang intinya adalah dalam ayat tersebut bolehnya seseorang membeli barang dengan cara hutang, ya, dengan cara hutang itu nggak masalah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang ya pada waktu yang sudah ditentukan, maka catatlah. Itu intinya bolehnya kita melakukan transaksi dengan cara hutang piutang. Kemudian yang ketiga, bahkan Rasulullah SAW sendiri itu pernah membeli sebagian bahan makanan pokok ya dari seorang Yahudi dengan pembayaran secara diutang. Rasul pernah ngutang makanan. Jadi waktu itu Rasul tidak memiliki bahan makanan pokok berbentuk gandum ya kalau waktu itu, maka Rasulullah membelinya secara hutang. Artinya bahan makanan pokok itu diambil terlebih dahulu oleh Rasulullah dan pembayarannya dilakukan kemudian. Bahkan menyimpang sedikit bahwa menurut keterangan ini ya nanti oleh para ulama akan dirumuskan tentang kapan seseorang boleh berhutang. Kan sebetulnya berhutang itu dalam Islam itu ada aturannya. Ya. Pertama di antara aturannya adalah bahwa seseorang baru boleh berhutang. Sebetulnya seorang Muslim itu sebisa mungkin harusnya menjauhi masalah perhutangan ini. Ya. Bahkan kalau misalkan ada seorang Muslim membeli barang secara hutang, tapi sebetulnya barang ini tidak terlalu dibutuhkan, itu sebetulnya tidak baik. Misalkan ya, kita sudah punya kendaraan yang ada pun itu sudah cukup. Tapi karena pengen kendaraan yang lebih mewah gitu, kemudian nanti akan memberikan prestise tersendiri kepada kita yang disebut keren lah gitu. Kemudian kita memaksakan diri ya, sampai kita harus membeli mobil yang mewah itu secara kredit. Nah, sebetulnya ini harusnya dihindari. Kalau kendaraan yang ada saja sudah cukup. Kenapa? Karena catatan para ulama yang pertama bahwa seorang muslim baru boleh berhutang kepada yang lain pertama kalau dia terdesak untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ya, artinya kebutuhan pokok itu adalah kebutuhan yang primer. Seperti misalkan kalau di rumahnya tidak ada stok makanan,
baru boleh dia berhutang ke warung ke temen contohnya adalah Rasulullah ya. Jadi Rasulullah SAW waktu itu berhutang. Kenapa berhutang? Karena kaitannya dengan masalah pokok, dengan makanan ya. Yang kedua, syarat yang kedua ya, ini perlu diketahui. Pertama, baru boleh berhutang kalau terdesak. Jadi diusahakan dulu, jangan dulu. Misalkan kita hari ini sebetulnya bisa saja berhutang langsung, tapi tolong ditahan dulu. Tapi ternyata tidak ada jalan yang lain kecuali harus berhutang. Tanya dulu, apakah ini termasuk primer atau tidak kebutuhannya. Kalau primer baru boleh. Yang kedua, catatan yang kedua, kita baru boleh berhutang ya kalau kita punya aset sejumlah nominal uang yang kita pinjam atau barang yang kita beli secara hutang tersebut, kemudian di suatu waktu ternyata nanti yang meminjamkan uang kepada kita atau yang mengutangi barang kepada kita terdesak dan menagih hutang, kita bisa menjual aset tersebut. Contoh gini, kalau kita punya aset misalkan satu bidang tanah ya, tanah itu kita jatuh lah kira-kira misalkan kalau dijual aset ini adalah 100 juta misalkan ya, 100 juta. Kemudian kita terdesak, wah ini butuh kendaraan nih, karena untuk ngantar sekolah, ngantar istri belanja, untuk kebutuhan sehari-hari ke kantor ya, kita nggak punya kendaraan, apalagi butuhnya kendaraan roda 4 misalnya. Nah ternyata aset yang kita punya aset, jadi kalau tidak punya aset lebih baik jangan ya, kan begitu. Nanti ada dalilnya. Kenapa kita harus punya aset? Kemudian kalau kita punya aset, harganya adalah 100 juta, ya, maka nanti pas kita mau kredit itu jangan sampai melebihi harga aset ini. Jadi kumaha aduh, entong mau pangaosna ngabidik anu 500 jutaan, tapi ngabidik nanti nya 100 juta kenapa lah gitu. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan terdesak kita harus melunasi seketika, kita bisa keluarkan aset itu. Dan ternyata Rasul juga sama. Di sini kita lanjutkan dan kita baca ya, bahwa Rasul waktu itu membeli bahan makanan pertama secara hutang karena kebutuhan pokok, kebutuhan primer ya, dengan pembayaran secara ngutang, dan beliau menggadaikan perisai beliau. Jadi beliau punya baju besi ya, punya baju besi, dan baju besi ini adalah aset. Jadi Rasul bisa simpan baju besi ini, tak kala nanti si Yahudi nagih kapanpun Rasul bisa mengeluarkan aset ini dan membayar hutangnya. Nanti kita kebanyakan pertama ya, kenapa banyak orang muslim jatuh dalam urusan hutang piutang? Pertama kadang hutang ya, kadang membeli barang secara hutang atau minjem uang, tapi sebetulnya untuk kebutuhan yang tidak primer. Ya, contohnya mobil saya beli aja yang beli, imam saya yang mau gede misalkan. Untuk ibu-ibu misalkan, cekape skincare numirah, anyuk skincare nu mahal misalnya. Panci teh geus ompok di bumi teh, beli lagi panci yang lebih besar lagi. Padahal ini di luar kebutuhan. Jadi kebanyakan kita jatuh dalam urusan utang itu untuk ya mengadakan barang yang sebetulnya tidak dibutuhkan. Itu pertama. Yang kedua, kadang ketika berutang itu tanpa ada batas. Bahkan di suatu waktu di orang-orang tertentu dia tidak punya aset, sehingga pas harusnya jatuh tempo harus bayar cicilan, nggak ada dan nggak ada yang bisa dijual. Nah ini masalahnya. Jadi ini oleh para ulama terkait hadis ketika Rasul minjem barang itu sampai disimpulkan seperti itu. Pertama, bahwa sebaiknya seorang muslim itu menghindari masalah hutang. Yang kedua, kalaupun terdesak, tanya dulu apakah kita ngutang itu karena kebutuhan primer atau kebutuhan tersier, sekunder atau tersier. Bahkan kalau tersier mah jangan diikuti lah gitu, jangan ngutang, ini baiklah terboga oke gitu kan. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita ngutang itu punya aset tidak? Dan hutang itu jangan melebihi nominal aset yang kita punya. Kalau punya aset 100 juta, paling banter dibolehkan hutang itu sekitar 30 sampai 50 juta. Ya, bahkan sepertiga kalau para ahli bisnis begitu. Ya. Nantinya kalau kita misalkan kolaps atau apa masih ada barang yang dijual. Ya, kecuali kalau kita tidak punya aset, ya itu kelabakan nantinya. Ya. Kemudian selanjutnya ya,
Artinya dengan hadis ini bahwa Rasul pernah melakukan pembelian barang secara hutang, berarti urusan hutang itu gak masalah. Kemudian yang keempat, dalil yang keempat, Rasulullah SAW memerintahkanku untuk mempersiapkan suatu pasukan. Ini kebutuhan kendaraan ya, ini kebutuhan pokok juga kendaraan. Waktu itu Rasulullah memerintahkan kepadaku Amr bin As, ya Abdullah bin Amr bin As, untuk menyiapkan pasukan karena mau perang. Dan dalam perang itu kan butuh kendaraan ya, butuh kendaraan kuda ataupun unta dan lain semacamnya. Sedangkan kita waktu itu tidak memiliki tunggangan, tidak memiliki kendaraan. Aduh, kumaha ieu teh perang tapi teu boga kendaraan. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada Abdullah bin Amr bin As untuk membeli tunggangan kendaraan dengan cara pembayaran ditunda, berarti ngutang. Jadi Rasul pernah memerintahkan kepada salah seorang sahabatnya untuk membeli sebuah kendaraan dengan cara ngutang. Itu nggak masalah, ya itu nggak masalah. Tapi tadi harus punya asetnya itu, karena nanti di sini juga ada Rasul. Jadi tos ayat tandonanan. Jadi sudah ada barang yang kira-kira nanti akan dibayarkan. Jangan seperti ini, aset negara kita sudah habis misalkan ya, hutangnya laput ya teman beda lain cerita itu yang tunang ya. Nah waktu itu kenapa Rasul? Karena pertama ini kebutuhan primer, kebutuhan mendesak, mau perang butuh kendaraan. Yang kedua oleh Rasulullah sudah tergambar di mana kita kemayaran di mana sudah tergambar. Jadi harus punya aset dan juga harus tergambar di mana kita akan membayarnya. Kan begitu ya. Taruh misalkan kalau kita seorang PNS misalkan yang kita punya rutin gaji ya, gaji bulanan ya. Berarti kan itu sudah ada. Cuman begini rata-rata kalau misalkan gaji kita itu misalkan ya per bulan 5 juta. Ya, per bulan 5 juta. Maka batas toleransi berapa cicilan kita, ya batas toleransi maksimalnya berapa cicilan kita yang boleh kita lakukan, itu biasanya gaji pokok dibagi 3 dulu. Ya, berarti kalau 5 juta dibagi 3 sekitar 1,5 juta. Nah, kalau misalkan kita contoh misalkan kalau mobil belum nutup ya, karena mobil cicilannya 4 juta, laput ya. Bisa jadi kita ngambil mobil pamajikan yang budak dahar di mana gitu ya. Kayak kelabakan, betot-betot pembayaran untuk cicilan mobil dengan kebutuhan sehari-hari kan. Makanya biasanya dibagi 3 dulu. Yang 5 juta ini dibagi 3. Ternyata setelah dibagi 3 itu adalah 1,5. Berarti batas maksimal toleransi kita mengambil cicilan itu adalah yaitu kendaraan yang cicilannya ringan. Kalau 1,5 pertama mungkin motor mungkin masuk. Atau mobil jadul ya, mobil kolot gitu, mobil si kukut ya akhirnya tahun 84 begitu kalau ada yang jual secara kredit yang masuk harganya di bawah 1,5. Sebab ini bahkan tidak boleh, sangat tidak dianjurkan kalau si gaji itu dibagi 2. Misalkan kita cuma gaji 5 juta kemudian kita cicilan 2,5 juta berat nantinya ya, itu mestinya bagi 3 dulu. Baru kalau misalkan bagaimana kalau saya pengen mobilnya rada berkelas lah itu Pajero misalkan ada di jeronya bisa saja kan itu cicilannya misalkan 5 juta ke atas misalkan ya, tinggal tanya gaji kita berapa. Kalau gaji kita nyampe 3 kali lipat di atas cicilan baru bisa masuk, berarti minimalnya 15 juta per bulannya kan begitu ada. Jadi intinya apa? Intinya kalau kita ngambil barang ya dengan cara utang, kita harus membayangkan dari mana membayarnya. Gak bisa kita ngambil barang, tidak bayar umangke, terus gambaran bisa gitu. Jangan sampai. Ya, kalau memang tidak tergambar dari mana ini pos untuk pembayarannya, lebih baik jangan, dihindari utang piutang karena berat nantinya. Nah ini sama Rasul memerintahkan kepada Abdullah bin Amr bin As untuk membeli tunggangan secara ditunda hingga datang saatnya penarikan zakat. Nah ini ya, jadi Rasul sudah tahu nanti kalau ngambil kendaraan sekarang dari mana pembayarannya? Dari penarikan zakat. Nanti kalau penarikan zakat karena sabilillah ya, di antara
bagian asnaf zakat itu ada sabilillah. Jadi Rasul sebagai pemimpin boleh untuk membagikan zakat itu kepada dana sabilillah untuk berjuang, untuk berjihad. Nanti kalau kendaraan ini bisa diambil, mangkutan di kendaraan kami biasa secara utang. Kapan pembayarannya? Nanti kalau zakat sudah ngumpul. Setelah ngumpul, misalkan masjid ya, masjid misalkan masjidnya butuh renov segera, ya, misalkan karena genting-gentingnya bocor. Sebab kalau tidak direnov hari ini, kemungkinan akan masuk air ke dalam masjid dan tidak bisa dipakai sholat berjamaah ataupun tidak bisa dipakai jumatan. Tapi kebutuhan renov ini misalkan ya, itu sampai 200 juta. Di mana pembayarannya? Kalau misalkan dari infak para warga sekitar itu bisa masuk dan bisa terbayangkan, apalagi kalau masjid sudah punya aset yang produktif begitu, sudah kegambar di mana bayarnya, nggak apa-apa, ngajuk aja ke material, ya ngambil dulu ke material. Nanti oleh Pak DKM bagiannya adalah bendahara, nanti akan dibayarkan sesuai dengan apa yang diperkirakan tadi. Nah ini seperti Rasulullah, ya. Maka Abdullah bin Amr bin As pun seperintah Rasulullah SAW membeli setiap ekor unta dengan harga 2 ekor unta yang bukan. Ini perbedaan harga ya. Ini bolehnya perbedaan harga. Jadi kalau cash harganya 1 ekor unta, tapi nanti dibayarnya 2 ekor unta, itu boleh. Bahkan harganya ini 100%, 2 kali lipat ya. Keuntungan yang mengutangi itu sampai 2 kali lipat. Diulang ya. Maka Abdullah bin Amr bin As pun seperintah Rasulullah SAW membeli seekor unta dengan harga 2 ekor unta yang akan dibayarkan ketika telah tiba saatnya penarikan zakat. Ya. Jadi pertama catatan dari hadis ini, kalau mau ngutang harus tergambar dari mana pos pembayarannya. Yang kedua, bolehnya ya kita membeli barang secara ngutang tapi harganya 2 kali lipat. Kemudian yang kelima, dalil yang kelima adalah qiyas. Di antara bentuk perniagaan yang diizinkan syariat adalah dengan cara baik salam. Ada tahu baik salam? Baik salam itu kebalikan dari bai'ul ajal. Jadi bai'ul ajal itu pembelian dengan cara ngutang, tapi kalau baik salam itu uang di depan. Jadi uang didahulukan, tapi barang nanti. Dan baik salam itu boleh. Contoh gini, saya pengen laptop, ya, bilang ke teman saya pengen laptop, tapi stok laptop di teman itu habis. Ya pas tanya ada nggak laptopnya, sudah habis. Tapi insya Allah akan datang bulan depan. Nggak apa-apa deh, saya kasih uangnya dulu ya. Makanya inden juga bisa termasuk baik salam. Jadi uangnya di depan, saya kasih dan saya lakukan transaksi di muka di awal, pembayarannya saya kasih di depan. Tapi barangnya nanti, ya barangnya nanti setelah barangnya tiba dari distributor atau dari pabrik baru diserahkan kepada saya. Maka ini disebut dengan baik salam. Dan baik salam itu dalam Islam boleh, ya. Jadi yang boleh itu pertama ada cash tunai, kemudian ada cara ngutang. Kalau ngutang itu berarti barang di depan, pembayaran nanti. Ada baik salam. Baik salam itu uang di depan dan barangnya nanti, ya. Dan itu boleh. Berarti logikanya, ya, analoginya, kiasnya, kalau pembayaran dengan cara uang di depan, barang kemudian itu boleh, berarti sebaliknya boleh juga, ya, boleh juga. Berarti mau uang dulu barang nanti atau barang dulu uang nanti nggak masalah. Yang nggak boleh itu ini, yang nggak boleh itu bai'ul ajal bil ajal. Bai'ul ajal bil ajal itu ini. Ada 2 orang transaksi, ya, mereka niat jual beli rumah, ya, kemudian transaksi. Pas transaksi teh rumahnya nanti dibayarnya nanti, itu nggak boleh itu. Saya jual rumah kepada Anda, tapi rumah angke di Bigena, terus duitan kayak ini, itu malah ini jual beli gitu. Tapi itu nggak boleh. Kalaupun ada yang seperti itu, jadi rumahnya nanti, ya, diserahkannya, uangnya nanti diserahkannya apa gitu mah, ulah aja nanti, itu nggak boleh. Kalau ada orang melakukan jual beli, barangnya nanti, uangnya nanti, itu nggak boleh. Jadi jual beli itu syaratnya salah satu barang bisa diserahkan,
baik itu barang diserahkan duluan uang nanti, atau uang diserahkan duluan barang nanti, atau yang lebih baik cash. Cash itu uang waktu itu dikasih dan barang pun pada saat yang sama diserahkan, ya. Kemudian yang keenam, tidak ada dalil yang melarang dan hukum asal setiap perniagaan adalah halal selama tidak ada dalil yang melarangnya. Kemudian terakhir tentang ada yang menyebutkan bahwa sistem kredit itu masuk inah, padahal beda. Dalam Islam gini, ada satu hadis yang berbicara tentang inah. Sampai Rasul mengatakan man ba'a bai'ataini fi bai'ah. Jadi tidak boleh seseorang melakukan transaksi jual beli inah. Tapi inah itu begini, inah itu bukan kredit, ya. Inah itu begini, seseorang menjual barang, ya, dengan dua harga, ya, dengan dua harga. Misalkan ada barang, taruhlah laptop, ya. Laptop ini harganya 6 juta kalau cash, ya. Kemudian 8 juta kalau kredit. Tapi pas transaksi itu tidak menentukan salah satunya. Jadi saya mau jual laptop atau saya mau beli laptop, ya. Kemudian mana itu gitu? Apakah dengan cara cash atau dengan cara kontan? Jual bayarnya 2 juta, ya, di depan bank. Kira itu mana harga yang cash atau harga yang kredit begitu. Nah, inah itu diantaranya adalah jual beli semacam itu. Ketika orang menentukan dua harga yang berbeda, tapi pas transaksi itu tidak ada kejelasan. Menurut kita, pokoknya mah cokot lah. Sebarang laptop, cokot lah ya 2 juta lah, gitu. Kudu puguh jawab tuh bisa itu gitu. Dina jual beli mah. Itu cash atau lanjut gitu. Apakah mau cash atau mau kredit? Kan kita mau pre atau bayarlah mau cokot 2 juta kali laptop mah gitu. Karena nanti begini, kalau dikasih 2 juta, ya, kemudian nanti dibayar 4 juta, berarti lihatnya cash, padahal utang, ya, berarti kurang kan dari harga kredit. Kemudian dikiranya kredit misalkan, ya, tapi tidak dijelaskan di awal. Pokoknya inah itu adalah ketika seseorang menentukan dua harga yang berbeda, ya, ada harga kontan, harga kredit, akan tetapi ketika dilaksanakan transaksi yang bersangkutan tidak menentukan harga dan sistem yang mana yang dipilih. Jadi harus jelas ini kontan atau kredit, harus jelas dari awal. Tapi kalau misalkan ada dua harga, saya mau beli secara cash, itu bukan inah. Ada dua harga, saya mau beli secara kredit, itu bukan inah. Karena ada kejelasan di awal. Dan yang kedua, kalaupun kredit, ya, kredit itu begini. Kalau misalkan kan beda tuh antara yang kredit 1 tahun, kredit 2 tahun, kredit 3 tahun, itu kan beda. Dan perbedaan itu nggak masalah. Contoh ya, laptop. Kalau misalkan kreditnya cuma 1 tahun, 8 juta. Ya, kalau kreditnya 2 tahun, 8 juta setengah, ada tambahan 500. Kalau kreditnya 3 tahun jadi 9 juta, itu nggak masalah. Cuman pas awal harus tentu antum kreditnya 1 tahun cicilannya. Apakah mau yang 1 tahun atau yang 2 tahun atau yang 3 tahun? Kalau yang 1 tahun berarti harga kreditnya adalah 8 juta. Kalau yang 2 tahun berarti 8 juta setengah. Yang 3 tahun itu adalah 9 juta. Yang termasuk inah itu ya kumangke lah. Oke, mau 1 tahun ya 1 tahun, derna. Lamun terboga duitnya 2 tahun, ya. Lamun terboga di tulisannya 3 tahun, itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Jadi tentang terkait ketentuan harga dari awal, apakah ini cash atau kredit, apakah kreditnya 1 tahun atau 2 tahun atau 5 tahun, itu harus tentu di awal. Tidak boleh kumang engke, tapi kumang ayeuna. Ya. Nah itu diantaranya. Nah ini saya akan gambarkan ada 2 jenis perkreditan. Pertama ada perkreditan langsung. Ya. Perkreditan langsung itu artinya P to P, penjual kepada pembeli langsung. Nah ini rata-rata nggak ada masalah. Seperti tadi Pak Budi dengan Pak Asep, ya, jual beli, ya, tanpa melibatkan pihak ketiga, itu kan nggak masalah. Misalkan ada saya penjual, ya, penjual, saya jual barang saya dengan cara kredit, ya, ada orang yang beli secara kredit, ya. Misalkan teman itu butuh HP, ya, butuh HP apa? HP Samsung misalnya, tipenya sekian. Saya beli tipe sekian, Samsung sama
dipanggil temennya, ini HP-nya sudah ada, dikasih dan dijual secara kredit, ya. Dan dengan perbedaan harga tentunya. Kalau kontan misalkan 4 juta, kalau kredit 5 juta. Nah ini nggak masalah, rata-rata nggak masalah karena tidak melibatkan pihak yang ketiga, ya. Nah yang terjadi sekarang akad leasing itu, akad leasing. Kenapa akad leasing itu ya dipermasalahkan oleh para ulama? Karena ini perkreditannya tidak langsung, tapi melibatkan perkreditan segitiga, ya. Jadi ada penjual, ada pembeli, dan ada pihak yang ketiga, yaitu lembaga pembiayaan. Ada dealer itu yang jual kendaraan, kemudian ada pembeli, itu adalah calon kreditur, nasabah. Kemudian pembeli ini sebetulnya tidak membelinya secara cash. Kemudian nanti ada pihak lembaga pembiayaan, ya. Kita akan contohkan. Contohnya ya. Contoh biar jelas. Nah ini yang leasing tidak boleh beli. Contohnya adalah Pak Ahmad hendak membeli motor dengan pembayaran dicicil atau kredit, ya. Maka ia dapat mendatangi salah satu showroom dealer motor yang melayani penjualan dengan cara kredit. Jadi kadelar kan ya. Pami orang badai nyanak motor leasing mah kan kadelar yang sumbingan sanes ka lembaga pembiayaan. Baru nanti setelah di dealer ditudungkeun gitu. Rek mana ieu teh pembiayaanna gitu. Setelah itu ia memilih motor yang diinginkan, ya, dengan menentukan pilihan masa pengkreditannya berapa lama, berapa tahun. Ia akan diminta mengisi formulir serta menandatanganinya dan biasanya dengan menyertakan barang jaminan serta uang muka. Bila harga motor tersebut dengan pembayaran tunai yang 14 juta, maka ketika pembelian secara kredit harganya bisa lebih, yaitu 20 juta, ya. Lalu kemudian Pak Ahmad menyerahkan uang muka sebesar 4 juta. Kasaha dipasieun eta. Eta atos kasaha? Kadelar tapi ka lembaga pembiayaan. Kadiler kan, kadieu kan, mana dealer teh kaluhur. Jadi Pak Ahmad memberikan 4 juta ke dealer, ya. Ya. Kemudian beliau mencicil sisanya ke siapa? Ke dealer atau ke bank? Ke bank. Jadi yang nanya gini, Ari Pak Ahmad yang milih ke dealer atau di bank? Ke dealer kan, di dealer. Belinya itu dari dealer. Kemudian kenapa ini lembaga pihak yang ketiga harus Pak Ahmad itu harus nyicilnya ke sini? Ya kita akan lanjutkan dulu. Nah ini sistemnya. Jadi sebenarnya begini. Pak Ahmad itu kan beli harga yang 14 juta, ya. DP-nya 4 juta. Kan kalau DP itu termasuk bagian dari harga motor. Artinya begini, kalau DP-nya 4 juta sebetulnya mengurangi harga motor itu. Berarti Pak Ahmad ketika bayar dengan DP 4 juta untuk motor yang 14 juta, berarti kurangnya berapa? Kurangnya 10 juta. Nah sebetulnya dealer itu menerima harga cash. Dari mana dealer menerima harga cash? Nah, dealer mah kayak nganjukkan sama-sama. Dealer itu menerima harga cash pertama dari Pak Ahmad 4 juta dan dari pihak yang ketiga 10 juta. Ini yang disebut dengan dana pinjaman, leasing. Ya, jadi disuntik Pak Ahmad deh. Maka sebetulnya dealer ketika motor keluar itu sudah cash. Cashnya itu dari 4 juta dari Pak Ahmad, sisanya kekurangan dari uang muka itu dibayar oleh pihak ketiga. Dan status Pak Ahmad dengan uang 10 juta itu statusnya minjem, ya. Makanya Pak Ahmad harus membayar yang 10 juta ini plus bunganya, makanya jatuhnya bunga. Kenapa bunga? Karena akadnya dari awal leasing, utang piutang, ya, maksudnya pinjaman uang, bukan akad jual beli, ya. Kita baca dulu. Para ulama menjelaskan bahwa praktek semacam perkreditan tadi bisa ditafsirkan pihak bank telah mengutangi Pak Ahmad dengan uang sejumlah 10 juta karena oleh lembaga ketiga ini dilunasi. Maka yang 10 juta ini adalah jatuhnya pinjaman, ya, pinjaman. Berarti setiap pinjaman kalau dikembalikan dengan berlebih, ya, maka jatuhnya adalah riba. Dan dalam waktu yang sama bank langsung membayarkan secara langsung ke dealer
di tempat dia membeli motornya itu tanpa melalui pembeli. Jadi pembeli mah kadang nggak apa naon. Jadi kita Pak Ahmad badai nganggo mana? Nah nganggo lembaga pembelian A, B, C atau D begitu. Cek Pak Ahmad badai KD. Kita bakal dikontak KD ini ada nasabah baru ya, maka oleh lembaga pembiayaan akan dibayarkan kekurangannya. Kemudian bank menuntut pembeli ini untuk membayar piutang tersebut ya dalam tempo tertentu dengan bunga yang sudah ditetapkan, misalkan total pinjaman pokok plus bunga yang harus dibayar itu adalah 16 juta. Maka ketika membayar ke pihak ketiga ini adalah cicilannya bukan cicilan jual beli kredit, tapi cicilannya adalah hutang ya, yaitu membayar pokok hutang dan bunga. Maka penafsiran pertama inilah yang sangat jelas akan terdapatnya riba nasi'ah atau riba jahiliyah dalam praktek tersebut. Nah, dalam Islam ada solusi. Dalam Islam mulai yang halalnya perkreditan disebut dengan murabahah lil wa'in bisyirah. Ya, sesuai dengan fatwa MUI sudah keluar fatwanya, ini halal. Dan begini kadang Ustaz, riweuh Ustaz cenah, abah nu kararieu. Angker dina praktek mah eueuh cenah teh. Kan gitu kadang di orang mau ribut cina pokoknya mah memang aja gitu ayeuna cina bang anu memang benar-benar syar'i nah ini apa propaganda ya, saya bilang ada ya, ada gak jauh di sini di kliniknya juga ada Bintaro namanya di Kurdi. Saya ngambil mobil itu secara syar'i dan memang nanti saya akan sebutkan bagaimana prosesnya, itu memang syar'i dan memang pas dilihat itu betul-betul syar'i ya, prakteknya di lapangan. Itu Bank As-Salam itu satu bank di bawah Yayasan Masjid Salman ya. Jadi memang di bawah Yayasan Salman. Jadi unit usahanya Masjid Salman di bawah Yayasan Salman ITB. Caranya begini. Kembali ke Pak Ahmad, Pak Ahmad hoyong motor naon, Vario misalkan atau 14 juta namanya Mio lah. Mio ya. Maka bedanya apa? Bedanya gini. Ini dealer harga cash motor 14 juta. Kemudian ini masuk ke bank syariah di sini. Lembaga pembiayaan menjual kembali keuntungan sepakati. Jadi ketika Pak Ahmad datang itu bukan ke dealer kalau dalam syariah itu. Ya. Pak Ahmad akan datang langsung ke bank syariah. Ya, bank yang benar-benar syariah. Pak Ahmad datang ke bank, bahkan di bank itu ada list motor apa saja. Sudah ada cicilannya dan semacamnya. Jadi Pak Ahmad bedanya dengan yang konvensional. Kalau yang konvensional datang ke dealer, ini mah kan ke bank. Kemudian nanti Pak Ahmad itu akan menyebutkan barang yang beliau butuhkan, misalkan butuh motor atau mobil, ya. Jenisnya apa, tipenya apa. Nanti setelah diketahui keinginan Pak Ahmad ini pengen motor misalnya, ya motornya jenis tertentu. Kemudian lembaga pembiayaan akan membeli dari dealer secara cash. Misalkan motor Mio misalnya. Maka nanti bank yang syar'i ini akan membeli barang ya sesuai dengan yang diinginkan pesanan Pak Ahmad itu, tapi cash. Jadi 14 juta itu nanti pas ditransferkan oleh bank syar'i ini bukan dari Pak Ahmad 4 juta dari bank 10 juta yang seperti tadi, bukan. Tapi memang utuh 14 juta ini uang bank gitu. Maka dibelilah oleh pihak yang bank ini, langsung dibelikan 14 juta. Bahkan kalau bisa motornya dibawa dulu ke bank, dibawa dulu. Sebab pindah tempat itu dan pindah kunci itu sebagai ciri bahwa setelah terjadi transaksi, gitu kan. Baru setelah motor ada di bank, kontak lagi Pak Ahmad. Pak Ahmad, di motornya sudah ada, ya, sudah ada di motornya nih di kami nih, bukan dari dealer karena dealer sudah dibayar sama bank itu. Ini motornya sudah ada Pak. Pak Ahmad datang lagi, oh ya, ini Pak, ini kan kami belinya cash dan buka-bukaan memang buka-bukaan. Kami belinya cash 14 juta dan Bapak kan berniat ingin membelinya secara kredit dan ada margin, ya margin itu keuntungannya berapa, dan itu harga pokok juga ya, harga dari bukan minjem uang dilebihkan, bukan, tapi memang harga kredit dan harga cash kan beda.
Maka ketika dijual dengan harga kredit jadi 20 juta, 20 juta ini dibagi misalkan 3 tahun, dibagi uang mukanya berapa, kemudian sisanya dibagi 3 tahun. Maka Pak Ahmad nanti menyerahkan DP itu ke siapa? Bukan ke dealer kan sekarang kan? DP itu dikasih ke bank. Nah, yang seperti ini halal. Halal yang seperti ini. Contoh, saya tuh cari mobil dapat di TKI. Namanya Pak Ade, ya. Saya bilang ke Pak Ade, Pak, sebetulnya saya mau beli tapi bukan dari Bapak langsung. Karena saya nanti mau belinya dari bank gitu. Iku mah iya Rina. Pak Ade dia cina mau nih, sistem naon cina udah dia percayalah Pak, yakinlah insya Allah gitu. Kemudian Pak Ade ketika dipertemukan dengan bank, Pak pokoknya nama sahur bank, sumbing kan itu. Ternyata Pak Ade betul mengikuti bahwa dan bertemu di Bank Asalam. Dan waktu itu sebelum saya masuk, saya belum menyerahkan DP, belum menyerahkan apapun. Maka mobil Pak Aden ini dibeli utuh, ya, 122 juta langsung ditransfer ke Pak Aden. Dan sekarang setelah transaksi dengan Pak Aden, saya tidak terlibat, saya mundur dulu, baru mobil itu sudah beralih ke pemilikan, sudah ditransfer, BPKB sudah dikasih, kunci mobil juga sudah dikasih ke bank. Dan urusan bank dengan Pak Aden sudah selesai, ya, baru saya masuk, ya, Pak, ini mobilnya sudah ada, ya, kami sudah beli dari Pak Aden dan kita akan lanjutkan transaksi. Baru saya bertransaksi dengan bank. Nah, ini sistem halal insya Allah. Nah, anehnya begini, saya kan sering ngobrol dengan lembaga pembiayaannya, termasuk pembiayaan yang disebutnya pembiayaan syariah, tapi praktek awal syariah, ya. Soalnya cik atulah ngarah barokah gitunya. Naon hese, nah eta lembaga pembiayaan geus mulian heula atuh motor gitunya. Mulian heula adalah misalkan aya nu hoyong motor NMAX misalkan, sok atuh pesel heula adalah. Cenah ki motor teh jugrukeun tah payun lembaga pembiayaan teh gitunya. Supaya apa? Supaya halal dan barokah. Nanti pihak nasabah calon yang kredit ini tinggal transaksi langsung dengan lembaga pembiayaan tanpa harus melibatkan uang muka kan itu dibayarkan yuk gitu. Dikitukan mumul nih. Ya mumul ini. Saya curiga ada yang mempertahankan sistem ini. Ngajar gitu ya. Ngarah sistem ini itu tetap berjalan. Akhirnya kan riba terus berjalan begitu. Ya. Padahal kalau misalkan sedikit saja dirubah caranya itu bisa jadi halal. Karena akadnya beda. Kalau akad yang ini mah jual beli, ya. Kalau yang tadi akadnya leasing, ya. DP-nya ke dealer, padahal nanti disuntik dananya sebagai pelunasan dari pihak yang ketiga. Kalau yang syar'i mah enggak, motornya barangnya dibeli dulu oleh pihak ketiga. Kemudian setelah menjadi milik pihak ketiga, maka jadi perkreditan secara langsung. Jadi tidak ada lagi sekarang segitiga itu nggak ada lagi, ya. Karena kan perkreditan yang halal itu perkreditan langsung, artinya dua belah pihak berhadapan tanpa melibatkan pihak yang ketiga. Pokoknya uang muka dikasih kepada yang penjual dan penjual menjualnya kepada pembeli. Nah ini mudah-mudahan bisa dipahami ya, semacam gambaran saja yang utuh, tapi ini yang begini. Kadang gini, sewaktu-waktu kita diarahkan lah. Misalkan saya pernah renovasi saung lah ya, hanya bumi mah kedah ageng gitunya saya. Dia mas saung butut direnov. Ari gaduh artos na 5 juta gitu. Da teu ageng lah. Tapi ternyata kan sok aya hal-hal anu di luar prediksi gitu kan. Tercekap ke atas 5 juta teh. Sampai ada yang berbisik, "Yus, tong salah cenah jangan deh ngamu teh ka bang." Ngamu teh lah ka bang kan gitu. Itu kan gampang ya. Seperti tadi, oh enggak ada itu yang namanya perkreditan syariah, itu enggak ada, itu propaganda. Padahal ada solusinya. Kadang ada suatu waktu mencoba agar kita itu sabar mual. Waktu itu saya bilang, mual sih nama. Sebab kalau kita pinjam ke bank kan pasti bayarnya berbunga dan riba. Tapi dengan sabar, ya, dengan menunggu, buktinya kan renovasi beres gitunya, hutang keboga. Ayo ya dikira di mananya.
Waktu itu saya mencari kredit syariah itu susah banget. Cari video, Kiki praktek, cari video sampai besar video teh karena ya tuh kredit mah gitu. Tapi kan dengan kesabaran, oh dengan ayah, dan prakteknya, alhamdulillah insya Allah ya bersih. Bahkan dewan syariahnya itu pun termasuk guru-guru kita semuanya, ya dari Libya, dari Jakarta dan semacamnya. Nah ini menjadi apa ya? Jadi kalau kata Dr. Homis ya, kadang kita begini, kadang kita disuruh untuk mempercepat ya, mengadakan uang, bukan mah lalu sendirilah mikiran syari mah sih, minjemin jelas maka bang gitu. Tapi kata Dr. Homis, sebetulnya Allah menguji kita tentang kesabaran kita. Kalau Anda mau bersabar sedikit saja, pasti ada solusi yang halal dan Anda pun akan mendapatkan sejumlah yang Anda inginkan. Kan kata ulama itu sabar, anu sendiri, kabang konvensional lah, nu biasa lah terbaik disebut leasing, naon ya, derel manyuk, dasar-dasar kene, ayat ditambahan. Padahal beda, yang satu mah halal, yang satu mah minimal syubhat. Yang satu mah ada keberkahan, yang satu mah ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Buktina lamun urang di awal halal jeung barokah kan cicilan sakit nyantai itu teripu gitu nya. Tapi nah cicilan lebih murah, beri cicilan gitu. Kenapa? Karena dari awal kita mengusahakan pengen hidup itu bersih dari hal-hal yang sifatnya ribawi. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan pelajaran juga motivasi agar kita tetap bertahan dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk mencari sistem-sistem yang halal. Selama masih ada yang halal, kenapa kita harus memilih jalan yang syubhat ataupun haram? Barakallahu li wa lakum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.